Ya, baik saudara, di dalam video yang singkat ini saya ingin menanggapi omong kosong daripada Julius HMC Hidayah Mu'alaf Channel dengan Nandar di dalam live streaming mereka tadi malam. Nah, dalam live streaming itu mereka sengaja secara khusus menanggapi saya ya yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan daripada Deolipa Yumara, itu mantan pengacara Baradae, yang mengatakan bahwa saya kalau baca Alkitab tiap hari bodoh saya nanti begitu ya. Dan saya memberikan tanggapan ya. Dan di dalam tanggapan itu saya mengatakan bahwa membaca Alkitab itu tidak membuat orang bodoh ya. Tapi membaca Alkitab justru menjadikan orang itu menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas begitu ya. Dan menurut Julius, ya, dia mengatakan bahwa saya kali ini tidak berani menegur Deolipa dengan keras katanya. Biasanya Muriwali itu berkata sesat, ini tidak beres, ini sesat begitu. Tapi sekarang kok kayak ayam sayur katanya begitu ya. Kok melempem ya, kok tidak berani menegur Deolipa katanya. Takut apa? Mungkin takut dilaporkan. Karena Deolipa ini suka melaporkan orang begitu. Dan Nandar juga sama pendapatnya seperti itu ya. Dan bagi saya ini apa yang mereka bicarakan tadi malam di channel mereka itu, ya di channel Julius itu adalah omong kosong saja ya. Karena dalam tanggapan saya itu sudah sangat keras. Ya, membantah bahwa kalau mengatakan membaca Alkitab itu bodoh, akan menyebabkan bodoh, itu sesuatu yang sama sekali salah. Sama sekali itu menyesatkan begitu ya, walaupun saya tidak secara langsung menyerang-nyerang Deolipa, tapi pernyataan Deolipa itu saya jelas lawan ya di dalam tanggapan saya itu. Nah, mengapa saya tidak menyerang Deolipa seperti saya menyerang Paul Zhang atau Joshua Tewu atau yang lainnya seperti Henry Tan ya? Karena Deolipa ini bukan pendeta dia. Dia orang awam saja. Dia orang biasa saja. Dan pernyataannya itu nggak ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang harus didengarkan dan diikuti. Dia bukan pendeta, seorang pengacara, seorang awam saja. Ya, jadi berlebihan kalau saya kemudian memberi judul ya, ajaran sesat dari Deolipa. Dia mengajarkan apa? Dia bukan pendeta. Kalau ajaran sesat Paul Zhang itu baru cocok. Ajaran sesat Henry Tan itu baru cocok. Ya, ajaran sesat Oneness Joshua Tewu itu baru cocok. Deolipa ini siapa? Bukan pendeta. Maka ini Julius sama Nandar ini komentar asal mangap ya. Komentar asal mangap ya. Nah, itu yang pertama ya. Deolipa ini orang biasa saja, orang awam. Saya tidak perlu terlalu berlebihan menyerang-nyerang menanggapi dia ya. Dia bukan siapa-siapa dalam pelayanan, bukan pendeta. Kedua, Anda lihat konteksnya waktu dia bicara dengan Paul Zhang. Itu dia bukan sengaja sedang mengajarkan bahwa membaca Alkitab itu bikin bodoh, lalu ada analisisnya, ada penjelasan ilmiahnya, bahwa membaca Alkitab itu bodoh, dia menghadirkan fakta-fakta. Tidak. Itu hanya cuma ngomong lewat begitu. Mungkin dia keceplosan, ya. Saya tidak tahu dia keceplosan atau mungkin memang nggak dipikir ya, asal bicara saja begitu, sehingga lewat begitu saja. Waktu dia mengatakan, saya tidak mau baca Alkitab setiap hari, kalau baca Alkitab setiap hari bodoh saya nanti. Ya, jadi pernyataan yang bukan sedang mau berniat mengajar orang banyak, mempengaruhi orang banyak, bahwa membaca Alkitab itu bodoh ya, tidak usah juga ditanggapi terlalu berlebihan ya, dengan cara menyerang Deolipa. Untuk apa? Dia hanya orang awam saja yang mungkin sedang keceplosan ketika bicara dengan Paul Zhang. Ya, jadi orang-orang kayak Julius sama Nandar ini maunya segala sesuatu itu dihantam begitu ya. Mereka maunya saya menghantam segala sesuatu. Ya tentu saja mereka punya kepentingan ya untuk mengadu domba orang Kristen kan begitu. Ya, tetapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya lihat saya berhadapan dengan siapa. Kalau dia hanya orang awam saja, ya tanggapan saya biasa saja. Tapi kalau dia adalah pengajar yang berpotensi mempengaruhi banyak orang,
saya akan memberikan tanggapan yang juga sama kerasnya untuk membendung kesesatan-kesesatan yang ada. Lalu bawa-bawa nama Denny Sumargo, ya. Kalau sama Denny Sumargo, wah, sesat Muriwali itu keras sekali. Sebetulnya kalau diperhatikan baik-baik, tanggapan saya terhadap Denny Sumargo juga sebetulnya sama dengan tanggapan saya dengan Deolipa Yumara. Saya memang berkali-kali mengatakan dalam tanggapan saya terhadap Denny Sumargo bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu ikut andil di dalam keselamatan, itu menyesatkan, itu sesat. Itu saya berulang-ulang. Tetapi saya tidak berfokus menyerang Denny Sumargo, tidak ada di sana. Tidak ada saya secara khusus menyerang Denny Sumargo sebagai pengajar sesat, ya, menyerang Denny Sumargo sebagai bidat sesat, tidak ada di sana. Saya hanya fokus menanggapi pernyataan dia di situ. Yang mengatakan Kristen pun nggak tentu langsung selamat, syukur percaya Yesus langsung selamat. Oh tidak, katanya harus meneladani Yesus, ya, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ketika saya menanggapi Denny Sumargo pun saya fokus kepada apa yang dia nyatakan. Dan saya tidak berteriak-teriak bahwa Denny Sumargo itu bidat, pengajar bidat. Denny Sumargo juga ini orang biasa, dia bukan pendeta. Jadi saya tidak berkepentingan untuk berteriak keras, ini Denny Sumargo adalah bidat, ini pengajar palsu. Dia bukan pengajar. Dia hanya orang awam saja. Saya tidak tahu agamanya Protestan apa Katolik. Mungkin Katolik ya. Dia hanya seorang awam saja dia. Bukan pengajar, bukan pendeta, bukan romo, bukan pastor. Jadi saya tidak perlu berlebihan menyerang dia. Tidak perlu sama sekali. Tapi saya fokus kepada pernyataannya itu. Itu yang saya katakan menyesatkan. Ya, jadi salah kalau dikatakan sama Denny Sumargo saya berani sekali, sama Deolipa tidak. Sama, sikap saya sama terhadap pernyataan mereka. Nah, mengapa saya sedikit lebih keras dengan pernyataan Denny Sumargo? Karena dia menyatakan itu, ya, lalu dia memberi penjelasan-penjelasan, analisis-analisis dia, maka saya menanggapi dengan lebih keras. Kalau yang Deolipa kan memang seperti keceplosan itu. Seperti ngomong lewat begitu saja kan. Ya seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sama. Saya tidak menyerang Denny Sumargo sebagai pengajar sesat karena dia bukan pendeta, bukan pengajar. Juga saya tidak menyerang Deolipa sebagai pengajar sesat atau pendeta sesat karena dia bukan pendeta. Nah maka di sini Julius ini sedang mencoba memframing sesuatu. Mencoba memancing-mancing supaya orang Kristen di dalam kekristenan ini saling baku hantam, ya, saling gelut satu dan yang lainnya supaya kacau, dan dia senang, dan dia juga dapat duit dari sana dengan mengekspos hal-hal seperti ini, dia dapat duit, ya. Ya, saudara lihatlah di video saya itu, kalau saya mengunggah satu video dengan topik tertentu berapa yang melihat. Dan nanti kalau sudah dipotong, lalu ditambah dengan bumbu-bumbu apa, sesuai dengan kebiasaan daripada Julius HMC, ya, itu yang nanti yang nonton berapa. Jadi Julius HMC ini sukses menjual saya. Setiap kali video saya dipotong dan dia beri tanggapan, mesti banyak viewersnya, banyak yang menonton, dan dia menjual. Dan di sini sebetulnya dia memang mau menjual. Dia mau memancing saya supaya saya keras sama Deolipa, ya. Lalu kemudian memancing-mancing yang lain supaya memberi tanggapan, tapi sayangnya nggak ada yang juga memberi tanggapan, ya. Ya mungkin karena mereka melihat itu Deolipa itu hanya keceplosan saja. Lagi pula dia dalam pelayanan bukan pendeta, bukan siapa-siapa, seorang pengacara, seorang Kristen awam saja, ya. Jadi tidak perlu terlalu diberi perhatian besar, gitu ya. Tapi kalau Erastus, gitu ya, Joshua Tewu, Henry Tan, Paul Zhang, Benny Hinn, Joel Austin, ya begitu ya, itu beda lagi. Mereka pengajar dan berpengaruh kepada banyak orang. Maka tanggapan kami pun lebih serius kepada mereka. Ya seperti itu ya saudara ya. Jadi sebetulnya ini Julius sedang sengaja untuk menggoreng-goreng supaya bisa dijual. Dan ujung-ujungnya nanti dapat duit ya. Ya
itulah Julius dan Nandar sama tadi malam juga ya, seperti itu ya. Kenapa Muriwali tidak berani mengatakan itu sesat atau penistaan agama? Itu kalian Islam yang seperti itu. Kita tidak peduli dengan penistaan agama. Engkau menghina-hina Tuhan Yesus, menghina-hina Alkitab, dipalsukan, tambal sulam, sudah banyak editnya. Kita tidak perlu melaporkan kalian. Enggak perlu itu. Kita tidak ada urusan dan penistaan agama. Bahwa Tuhan Yesus sudah dihina oleh musuh-musuhnya, itu sudah umum itu bagi orang Kristen. Dan kita tidak merasa bahwa kita harus melaporkan orang yang menghina-hina Tuhan Yesus, yang menghina-hina Alkitab kepada polisi. Itu biasanya kalian Nandar yang suka lapor-laporin orang ya. Kalau saya menghina, seumpamanya saya menghina Nabi Anda, saya menghina kitab Anda, saya pasti dijebloskan ke penjara. Itu pasti orang demo teriak-teriak. Ini pendeta, penjarakan dia. Dia menghina agama kita. Kristen tidak begitu, makanya biasa saja. Dia Olipa bukan siapa-siapa, bukan pendeta ya. Ya saya tanggapi sesuai porsinya aja, pernyataannya itu saja yang memang terlihat keceplosan. Tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi lapor penistaan agama. Tidak ada urusan itu Kristen melaporkan orang penistaan agama. Ya Nandar ya, kamu fokus saja Nandar ya, fokus saja dalam YouTube-mu, dalam pekerjaan-pekerjaanmu ya, nggak usah urus Kristen. Kamu tidak ada urusannya dengan Kristen. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan dalam video yang singkat ini. Ya, semoga orang-orang Kristen semakin sadar ya bahwa pihak-pihak seperti Julius, seperti Nandar ini sebetulnya mereka membesar-besarkan satu omong kosong tertentu dengan tujuan ingin mengobok-obok kekristenan ya. Tetapi kita tidak terganggu ya. Kita tidak usah terganggu dengan pasal penistaan agama, lalu teriak-teriak menista Alkitab, menista Kristus, laporkan. Tidak perlu saudara. Iman kita tidak bergantung kepada semua riuh rendah seperti itu ya. Keriuhan, keributan semacam itu. Tidak. Kita tetap tenang dan kita tetap menjalankan tugas memberitakan Injil. Dan bila mana ada yang percaya, kita membaptiskan mereka dan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus yang yang kudus ya, yang sifatnya itu universal. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.